Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna di Nabi Samsusan ila ruhi wa ila ruhi min nusulihim wa furu'ihim wa khususan musannif hadzal kitab wa ila ru'ijal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyarikil ardi ila magharibi barri wa bakhri wa khususan ila man ijtama'na hahuna bisababi wal yadhiniyah ala ma nawsul salih syaulillahi lana ya Allah walaumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabir ridha taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira. Anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal makhdhulin. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wa ansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Rabu yang pertama, ketiga, dan kelima di Rabu Ganjil. Di setiap ba'dal maghrib mengikuti kembali kelanjutan kajian kitab Syarah Hikam Asy-Syalqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an wonten Mushola Al-Munawwar di Jalan Nyamplungan 9 Surabaya. Dan malam hari ini adalah kita mengawali kembali kajian setelah libur selama bulan Ramadan, juga libur selama hari raya. Dan di malam hari ini syukur alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan, serta masih diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah kembali melanjutkan rutinitas kita seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan melalui kajian malam hari ini Allah mengiringi untuk kita mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja
yang mempunyai hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Semoga semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan melalui kajian pada malam hari ini pula, semoga Allah berikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan pemimpin dan penguasa yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia yang teramat sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan lindungi oleh Allah, jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alaihi salamu. Amin. Amin amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alal mu'allif wal musannifu rahimallah. Anafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrihi wa bi darajati bid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qata'ah as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Jadi sebelum kita lanjut, karena masih dalam suasana lebaran, kami juga sangat-sangat ingin sekali mengucapkan kepada panjenengan sedaya atas masih diberi kesempatan mendapati hari raya Idul Fitri. Tentu saja hari raya Idul Fitri ini hari di mana kita semua dikembalikan suci bersih oleh Allah setelah kita diberikan satu bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh berkah. Di situ setelah Ramadan berlalu kita diberikan satu hari di mana di hari itu al-yaum alladzi yaghfirullahu fi dzunubakum wastajibu du'aakum wa yanzuru ilaikum birrahmah. Hari di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, Allah mengabulkan doa kita semua, di mana setelah dilarang satu bulan kita makan di pagi sampai sore, kembali kita diperbolehkan. Yang ketiga, pada hari itu kita mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah. Siapa yang dipandang rahmat kasih sayang oleh Allah, orang tersebut tidak akan disiksa selama-lama. Nah, ini juga harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhari raya. Dan semoga amal ibadah kita selama Ramadan khususnya juga sepanjang umur kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Dan kami juga berdoa mudah-mudahan panjenengan sedaya kula kalih panjenengan dipun lebetaken ke dalam golongan orang-orang yang kembali suci, orang-orang yang diberikan kemenangan atas hawa nafsu kita sepeninggal Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang diterima di sisi Allah. Dan sepanjang tahun ke depan semoga Allah selalu mempertemukan kita dengan kebaikan. Kami ucapkan taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Nah, sebagaimana kita tahu, dosa yang diampuni ini dosa antara kita dengan Allah.
tapi antar sesama belum diampuni oleh Allah sebelum kita mendapatkan maaf. Nah, karena momen yang sangat tepat seperti ini hendaknya disempurnakan dengan saling meminta dan memberikan maaf. Siapapun manusia pasti tidak luput dari salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang menyesali kesalahan dan meminta ampun. Pun demikian kami yang tidak pernah luput dari kesalahan, kami juga dengan segala kerendahan diri kami memohon maaf atas semua kesalahan saya kepada panjenengan sedaya, sengaja maupun tidak, terang-terangan maupun tidak, sedikit atau banyak, besar atau kecil. Saestu kawula ngaturaken sedaya kelepatan kula lan nyuwun agunge mohon dimaafkan dengan selapang-lapangnya. Nggih, urun nggih. Alhamdulillah panjenengan muga-muga pun dari dulu sudah diampuni oleh Allah. Nggih, panjenengan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beridul fitri. Dan tanda-tanda orang yang telah beridul fitri setelah ditinggal Ramadan, dia semakin meningkat ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah. Itulah hakikat hari raya. Bukan hari raya itu pakaian baru, tempat baru, kendaraan baru, bukan. Hakikat hari raya adalah di mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bulan ini kita lebih baik daripada bulan kemarin. Jadi setiap kita melalui hari tanpa melakukan atau tersisa dosa dalam diri kita bersih dari dosa tidak mungkin, karena kita manusia ya, kadang baik kadang buruk. Nah, artinya kita melewati hari tanpa dosa itu kita selalu mengawasi diri kita. Kalau kita berbuat salah segera minta ampun, minta maaf. Makanya sebelum tidur kita disuruh bertaubat agar kita bersih dari dosa. Lah bersih dari dosa inilah yang dikatakan hari raya. Perlu kita tahu sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, orang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Innalil mu'min khamsata ayat. Sungguh orang mukmin itu mempunyai 5 hari raya. Al-awwal al-yaum alladzi yaghfirullahu fihi al-yaum alladzi yamurru fihi wa lam yuktab alaihi dzambun fa huwa yaumu idin. Yang pertama, hari di mana seseorang itu melewati hari itu tanpa tertulis satu dosa, itu adalah. Nah, inilah yang disebut Idul Fitri. Kita ini masih diberikan satu hari raya di dunia. Di mana pada hari itu Idul Fitri 1 Syawal kita tidak tercatat dosa di sisi Allah. Ini hari raya. Nah, kemudian yang kedua, wasani al-yaum alladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman fa huwa yaumu idin. Hari ketika seseorang itu meninggalkan dunia yang fana ini dengan membawa keimanan, itulah hari raya. Hari raya itu yaumus surur, hari bahagia. Nah, hari bahagia itu bukan kaya, bukan kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak. Hari bahagia itu hari di mana kita tidak punya dosa. Hari di mana kita ini meninggal dunia dalam keadaan beriman. Yang ketiga, al-yaum alladzi yamurru fihi 'alas sirati kal barqil khatib fa huwa yaumu idin. Hari ketika seseorang itu mampu melewati Shiratal Mustaqim, itu adalah hari bahagia. Kita akan merasakan bahagia yang lebih bahagia daripada hari raya yang pertama, hari raya yang kedua. Yang keempat, ar-rabi' al-yaum alladzi yadkhulu fi al-jannah fa huwa yaumu idin. Hari ketika seseorang itu masuk ke dalam surga, itu adalah hari bahagia sekali.
Ketika kita masuk surga, kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terlintas di dalam pikiran kita. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Itu kamu akan merasakan bahagia yang sangat besar. Dan yang kelima, puncak dari hari raya adalah al-yaum alladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumu idzin. Hari ketika seseorang memandang zat Allah Subhanahu, itu adalah hari raya yang terbesar. Nah, hari raya di dunia ini harus kita jadikan momentum. Kita jadikan pijakan untuk meraih hari raya yang lain. Setelah kita dibersihkan dosa, hari raya Idul Fitri, tujuan kita adalah bagaimana kita meninggal dunia dengan membawa iman, bagaimana saat di akhirat mampu melewati Shiratal Mustaqim, bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah, dan yang puncaknya bagaimana kita nanti bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan radiyatan mardi. Mudah-mudahan hari raya tahun ini hari raya yang bisa mengantarkan kita meraih hari raya yang lainnya. Puncaknya semoga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua, amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita lanjut. Qata'a as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Ini dua golongan yang diselamatkan oleh Allah dari sifat ujub dan sombong, yaitu golongan salik atau sair dan golongan wasil atau arif. Si murid, salik, sair ini semua orang yang diselamatkan Allah dari sifat ujub dan sombong. Begitu juga al-wasiluna ilallah, al-arifuna ilallah. Ini juga orang-orang yang dalam hatinya juga telah diselamatkan dari terkena sifat ujub dan sombong. Di mana kita tahu ujub dan sombong ini salah satu sifat akhlak yang bisa menghancurkan semua amal ibadah dan ketaatan. Jadi amal ibadah, ketaatan kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah ini jika memenuhi syarat-syarat. Nah, ada 6 syarat di dalam kitab Sulam Taufik. Yang pertama harus disertai dengan ilmu. Yang kedua harus hadir hatinya saat kita beribadah. Yang ketiga harus ikhlas. Yang keempat harus yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati itu dari barang yang halal. Yang kelima, kita selamat dari ujub. Apa itu ujub? Kita tidak merasa kita yang beramal. Yang kedua, kita tidak merasa amal kita sudah baik. Ini selamat dari ujub. Nah, gimana amal kita agar diterima? Di antaranya syarat yang kelima, kita harus merasa apapun yang Allah jalankan kita sehingga berjalan melakukan kebaikan, kita harus mengakui ini semua semata-mata pemberian Allah. Sampai isok ngaji ngeten isok salat, jangan diakui dari kamu. Tapi hadza min fadli rabb falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kalau kita dijalankan baik, kita harus kembalikan ini semua fadl pemberian. Jangan kita melihat dari diri kita, ini yang bisa merusak amal. Yang kedua, dalam hati kita harus terus tumbuh. Amal yang kita lakukan ini masih banyak aibnya, masih banyak kekurangannya. Kita tidak boleh menganggap amal kita ini sangat berharga, tidak. Kalau kita mau melihat dengan jeli, amal kita ini masih jauh dari apa yang diinginkan oleh. Jadi
harus kita pupuk. Umpama kita puasa, kita mampu sholat malam, kita baca Quran, kita tidak boleh merasa amal kita sudah baik. Kita harus melihat amal kita ini sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak bisa diandal, karena banyaknya penyakit-penyakit yang ada di dalam amal kita. Nah, ini supaya selamat dari ujub. Ujub itu apa? Membanggakan amal, membanggakan diri. Kalau kita merasa amal kita ini dari Allah, kita nggak akan bangga. Ngapain kamu bangga bisa sholat, bisa puasa? Yang bisa bikin kamu sholat puasa itu Allah. Bagaimana kamu bangga dengan amalmu? Kamu merasa amalmu masih banyak penyakit, kan supaya selamat. Yang keenam syaratnya adalah tidak sombong. Artinya tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita sudah selamat dari ujub, kita tidak merasa melakukan amal, kita tidak merasa amal kita sudah baik, tentu saja kita akan bersikap tawadhu, rendah. Nggak boleh orang sombong, sekalipun sampean Habib, sekalipun sampean Pak Yai, sekalipun sampean wong alim, nggak boleh sombong. Ini sing duwe kelebihan loh, apalagi kita orang sipil. Orang sipil, ngerti orang sipil. Habib enggak, kiai enggak, ustaz enggak. Sampean ngrasa luwe wae gak main apa. Jadi ana wong dibendho pangeran, ana paling dibendho. Jadi wong melarat sombong niku, wong sugih sombong niku melarat sombong luwe. Sugih niku lho kalih sombong. Sebab sing kaya sugih niku sebab dunia sing sampean gawa niku wae sinten? Itu wae mau padha karo tukang parkir niku lho nggih. Apanya disombongkan? Wedaya akeh nang jero omahe. Karo wong titip sepeda, apa ya sombong. Tutu wae mau. Niki dua orang yang diselamatkan Allah dari terkena sifat ujub dan sifat sombong, yaitu para salikin dan para wasilin. Salik, orang yang sudah berusaha membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Kalau ini pasal yang ke-69, kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan ketaatan, itu semata-mata anugerah Allah. Boleh Anda merasa bahagia, senang dengan ketaatan, kebaikan yang kita lakukan. Seperti sok ngaji ngeten iki. Kalau wingi lho nggih, pasal 69, la tufarrikhka at-ta'at li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kono aja seneng dhisik. Aja bungase iso taat, iso nglakoni apik. Lek awakmu ngrasa taat iku metu teko awakmu. Bunga awakmu iso taat iku duduk taat iku metu teko awakmu. Balik bunga sebab sampean iso taat iku kabeh teko Gusti. Ngono lho. Nggih. Lek sampean kaya ngene, sampean slamet kena sifat ujub. Lek wis selamat teko ujub, Anda juga selamat dari sifat sombong. Lah ujub, sombong ini penyakit yang paling ganas niki nang jero ati. Jadi penyakit hati niku macam-macam, wadah. Tapi sing paling ganas niku sombong kali ujub, sebab niki sifat khususnya pangeran. Wal kibriya'u li rabbina sifatum bihi maksusatun fatajannabha wattaqi. Ini boleh cari kitab ta'lim. Jadi sombong itu sifatku khusus. Anak itu jauhi wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jauhilah sifat sombong itu sudah dianggap kufur. Iblis, kamu tahu iblis itu diusir, dilaknat sampai hari kiamat karena aba wastakbar wa kana minal kafirin.
Hati-hati. Jadi senang karena kita melakukan kebaikan itu boleh, manakala kita melihat yang menjalankan baik itu adalah bukan dari diri kita. Senang karena kita melakukan kebaikan itu tidak baik kalau kita merasa itu berasal dari diri. Kenapa kok tidak baik? Tidak boleh. Karena itu adalah salah satu jenis sifat ujub. Ujub itu kita merasa kitalah yang beramal satu. Ujub itu kita merasa amal kita sudah baik, itu ujub. Jadi ujub ini ada dua macam. Kita melihat diri kita yang beramal, macam yang kedua kita merasa amal kita ini sudah sudah baik, itu ujub. Nah, membanggakan diri kita, membanggakan amal kita. Nah, sedangkan diri kita ini sadar betul Allah menciptakan manusia semuanya wa khuliqal insanu dhaif. Sampai niku dikei lara, dikei apes, dikei musi, iku supaya sadar ngoten. Allah nyadarno kula sampean. Lek sampean niku apes, mula aja gaya, aja zoom. Coba lek sampean mboten dikei kena blai, mboten dikei lara, mboten dikei melarat, lho sugih terus sehat terus gak tau greges ya. Laris terus gak tahu sepi, tuh. Akhirnya lah pededek. Jadi kita ini gak bisa menginginkan apa yang kita inginkan. Semuanya terjadi ini karena diinginkan oleh Allah. Menungso lah kepingin mboten purun lara nggih. Sampai mangan pola makane diatur, pola tidur, istirahat, karepe lak supaya sehat. Menungso usaha supaya gak mati nggih. Apakah keinginannya terwujud? Tidak. Sebaik apapun sampean berusaha, kalau Allah sudah wayahe tetap mati. Sebaik apapun sampean olahraga iki mangan iki turu diatur. Nggih, nek Allah wis ngekeki lara, apakah kalian bisa menghindar? Loh, ini kan bukti. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dia Allah itu zat yang maha memaksa, yang kehendaknya itu di atas kehendak semua makhluknya. Sampai nak kepingin sugih, ya Allah gak akan usaha sampai suruh jungkir wali, tapi tetap kiri. Sebab Allah ngarepno sampean malah ini di antara hikmah Allah memberikan kita sakit, memberikan kita usaha kita seret sampean dikai blai. Niku kabeh nyadarno sampean nek sampean niku makhluk sing apes. Supaya ojo bangga, supaya ojo ora takno sampean gak sadar nih. Fir'aun niku delon gak tau dikai lara. Ya apa jare Fir'aun? Faqala ana rabbukumul. Niku 400 tahun gak tau dikai lara. Adem panas saya gak tahu. Ngurus gak tahu sampean adem panas sing pira. Ya. Ane untung sampean niku dikai sepi aja njaluk rame tok arano lali. Nek dikai sepi lah akhirnya nampak yai ya napa yai. Lah nek rame gak tahu belas leren diparani. Lho, nggih pun talah. Sampeyan umpama dikeki urip terus, mboten mati-mati, gak mari-mari, gak dikeki tuwek umpamane, nom tetap ngokong terus. Nggih, tambah suwe tambah tuwek aja ngokong apa meneh. Padahal jelas niku sikile geringingan, ndase ngelu watuke grak-grak dilungkas mujur, ngono cek juat kok. Cek kereng cek. Lho, lah gitu. Padahal seru niku dilungkas. Mboten ngomong lho. Jadi niki ada dua golongan yang diselamatkan Allah dari terkena sifat ujub dan sombong. Siapa itu? As-salikuna ilallah wal wasiluna ilallah. Orang yang telah melakukan suluk menuju Allah untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercelah.
Nah, kalau al-wasiluna ilallah kan dibahas ini. Ini karena mereka sudah tenggelam di dalam menyaksikan Allah. Dia sudah tidak menyadari dirinya, ini sudah tenggelam kalau al-wasilun. Nah, kalau as-salikun, nah ini murid ini kan sudah mulai tidak merasa amalnya ini baik. Siapapun kalau sudah melakukan perjalanan spiritual menuju Allah, langkah yang harus dan pertama paling utama yang harus dilakukan adalah satu, tidak boleh merasa kita beramal. Selalu kita melihat kita bisa sholat, kita bisa bangun malam, kita bisa baca Quran, kita semuanya yang dilihat adalah Allah. Semuanya berasal dari Allah. Ini murid salik sair sudah memerangi hawa nafsunya dari mengaku beramal. Ya, nek sampean sik ngaku-ngaku amal iku wong awam sih. Nek murid niku pun sampean iki ngajine pun murid niki sair salik, karena kita ini mengkaji dalam rangka kita wusul kepada al-wasiluna ilallah. Jadi kita sekarang sampean kudu belajar, sampean dilakono apik model apa ae, itu kamu harus melihat semuanya atas pertolongan Allah, semuanya berasal dari Allah. Jangan melihat sedikit pun kamu punya andil. Kamu tidak punya andil apa-apa. Jadi semuanya kembalikan. Yang kedua, ini tugas utama seorang murid adalah dalam melakukan semua ibadah, semua ketaatan, semua kebaikan, tidak pernah merasa di dalam hatinya amalnya ini sudah sempurna, sudah baik, sudah bersih dari penyakit, tidak boleh. Jadi kamu harus melihat amal kamu ini masih banyak penyakitnya, masih banyak kekurangannya, masih banyak aibnya, masih jauh dari kata sempurna. Yesus sama nakoni. Karena bagaimanapun juga kita ini makhluk yang tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah. Sesempurna apapun yang kita lakukan itu masih tidak bisa sempurna, karena kita ini makhluk yang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi ini gitu kasih murid, kita harus merasa apapun yang kita lakukan dari kebaikan, amal ibadah, ketaatan itu kita akui semuanya murni karena pemberian Allah. Yang kedua, apapun yang kita lakukan itu masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Ini murid sing wis kaya ngeten iki slamet saka ujub, saka sungguh. Yang kedua, al-wasiluna ilallah. Orang-orang yang telah sampai kepada Allah, mereka juga selamat dari sifat ujub dan Kalau salik, sair, murid selamat dari sifat ujub karena tidak merasa dirinya yang beramal dan tidak merasa amalnya sudah baik. Tapi kalau al-wasilun ilallah, tidak ujub, tidak sombong, karena mereka sudah tenggelam selalu menyaksikan Allah dalam setiap keadaan. Nah, sehingga dia tidak melihat, tidak memperhatikan dia beramal, dia tidak memperhatikan amalnya sudah. Yang ada yang dilihat hanya Allah. Jadi niki as-qata'ah medhot sapa Allah, hajaba tegese ngaling-alingi sapa Allah, wa mana alan nyegah sapa Allah. As-sairina ing wong kang padha mlaku-mlaku kabeh ilaihi lahu maring Allah. Wal wasilina lan wong kang padha tumeka kabeh ilaihi maring Allah. Allah telah menghilangkan, memutuskan, mencegah dari para sair, para wasil an ru'yati amalihim, dari melihat piro-piro amal dohire as-sair wal wasil.
wa syuhudi akhwalihim lan nyawang pira-pira tingkah batine sairin wal wasilina ilallah al-qalbiyati kang bangsa ati. Seperti diberikan sabar, diberikan qanaah, diberikan loman, diberikan khusyuk, diberikan tenang. Ini tidak melihat dia yang berhasil membersihkan hatinya, tidak. Hatinya bersih itu semata-mata karena pemberian Allah. Tutup, ini gara-gara aku selawat maca sedina ping 2000 mboten. Selawatmu tidak berarti apa-apa kalau dihadapkan atas kebesaran Allah, kemahadermawanan Allah. Amane. Lah sakniki umpamane jelas-jelas kita iso nglakoni apik. Nggih sampean nganggep sampean apik niku atimu bersih gara-gara amalmu. Sing gawe sampean amal iku sapa? Sing ngrentekno sampean ngamal iku sapa? Sing ngekei urip sampean iku sapa? Sampeyan iso amal iku nggih awake sapa? Nggih ambekane sapa? Sing gerakno atimu sapa? Sing umpekno awakmu sapa? Niku Allah kabeh. Ngoten. Lakinis sababu tetapi ne utawi sebab fi ing kita ifataini ing dalam pedote utawa ing dalam ilange sangka sifat ujub, sangka ningali ilange golongan loro anzalika sang ru'yati a'malim wa syuhudi ahwali. Akan tetapi sebab yang menghilangkan sifat ujub sombong itu iku mukhtalifun beda. Nek syair niku selamat teko sifat ujub sombong karena mereka sudah tidak menganggap dirinya yang beramal, tapi semuanya atas pemberian Allah. Yang kedua karena syair menganggap amalnya masih sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak bisa diandalkan, sesuatu yang masih banyak kekurangan. Beda. Wasilun, mereka selamat dari ujub sombong karena mereka sudah tenggelam di dalam menyaksikan Allah. Bukan urusan melihat amal dan merasa amalnya masih kotor, tidak. Syair, salik, murid itu selamat teko ujub sombong karena dia sudah merasa dia tidak beramal. Yang memberikan kekuatan itu Allah. Dia tidak merasa amal sudah baik, tapi merasa amalnya masih banyak tuh, itu syair. Tapi kalau wasil selamatnya karena mereka sudah ditenggelamkan Allah di dalam penyaksian kepada Allah. Wis gak ngurusi amal mana, gak ngurusi apa, tapi wis ketok Allah terus. Jadi kedua-duanya sudah selamat. Artinya, siapapun orang dikatakan itu hamba yang dekat dengan Allah, mereka yang selamat dari sifat ujub dan sifat niki penyakit utama. Jadi lawane sombong niku tawadhu. Lawane ujub niku nggih merasa rendah, merasa dirinya ini banyak kekurangan. Niki sifat utama seorang hamba. Makanya afdhalul a'mal as-shalat wa afdhalul akhlak at-tawadhu, kata Nabi. Amal zahir yang paling utama salat. Akhlak batin, amal batin yang paling utama adalah at-tawadhu. Apa tawadhu? Merasa rendah diri, rendah hati. Tidak menganggap dirinya punya nilai di atas ini udah cari siapa ya, Al-Bustami. Man ra'a nafsahu qimatan fauqal qalbi fa huwa mutakabbir mamqutun indallah. Iku turine Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang melihat dirinya itu punya nilai di atas anjing, maka sungguh dialah orang yang sombong dan dia orang yang dimurkai oleh. Jadi kita ini tidak boleh merasa lebih baik, di atas anjing saja sudah
apalagi kita merasa lebih baik dari manusia. Kita tahu anjing itu makhluk yang paling najis mugolado tidak boleh merasa lebih baik dari anjing. Jadi sampai nek ngrasa luwih mulya ketimbang asu niku sombong apa meneh dari napa manusia. Jadi niki wa amma as-sairun anapun ta wong sing mlaku kabeh nang Gusti Allah iku fali annau. Mereka selamat dari ujub sombong karena krana sak temne sairun niku lam yatahaqqaqu durung nyatakno sapa sairun asidqa ing temen ma Allah sertane Allah fiya ing dalem amal. Nek sair selamat sangka ujub sombong karena merasa dirinya masih belum baik dengan Allah. Dirinya masih banyak kekurangan, kelemahan. Jadi apa yang dipersembahkan ini masih belum layak, seperti ibadah, seperti amal puasa. Makanya selamat dari ujub. Wa amma wasiluna anapun utai wong kang usul-usul kabeh adapun orang-orang yang telah sampai kepada Allah, mereka selamat dari ujub dan sombong. Fali annahum mongko krana sak temene Gusti Allah iku ghayabaum sampun nggaibno sampun ngilangno sapa Allah hum ing alwasilun sangka pandangan apapun selain Allah bisyuhudi sebab nyawang ing Gusti Allah anda ninggal saking mengkono amal karena mereka sudah tenggelam 24 jam itu nyeksekno di dalam apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang terlintas itu terus sing ketok Gusti. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tidak terdapat sifat ujub dan sombong. Berbeda dengan sair. Lek sair selamat teko ujub ambek sombong, mergo mereka tidak melihat dia yang beramal tapi dia bisa beramal karena diberi pertolongan Allah. Dia tidak melihat amalnya sudah baik, tapi dia melihat amalnya masih jauh dari apa yang diinginkan oleh. Nah makanya sehingga tidak ujub. Apane sing dibanggakno wong amale napa si elek. Apane sing dibanggakno awake wong dhek iso amal iku sing nglakono sinten. Lho niki lho selamat. Nggih, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari sifat-sifat yang tercela, khususnya sifat ujub dan sombong. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim illa wal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim wal hayyul qayyum Allahumma maghfiratuka rahmatuka arja indi min amali Allahumma
awsa'u min dunubi wa rahmatuka min amali Allahumma awsa'u min dunubi wa rahmatuka min amali Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a waj'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa isbikal muflihin wa ibadikal shalihin wa ahli ta'atika ajmain wa minna min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal fitnatil qabri wa adzabi wa minal fazail akbari yaumiddin wa min adzabin nar wa ighfir lana wa liwalidayna limasyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara waqtim lana bil islam waqtim lana bil iman waqtim lana bi husnil khatimah bi rahmat Allahumma barik lana fil mauti wa bima Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalna Allah ya saril Fatihah. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.